Pemerintahan Presiden Joko Widodo, Jokowi, akan berakhir pada 20 Oktober mendatang. Selama 2 periode berkuasa, tingkat kepuasan kinerja Presiden Jokowi sempat menyentuh angka 82% berdasarkan dalam survei Lembaga Survei Indonesia, LSI, pada April 2023. Lantas bagaimana rapor kinerja pemerintahan Jokowi di akhir periode jabatannya di mata masyarakat? Berdasarkan survei terbaru Lembaga Survei Indikator Politik, diketahui sekitar 75% masyarakat Indonesia merasa puas dengan kinerja Presiden RI Joko Widodo menjelang masa jabatannya berakhir. Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi mengatakan para responden ditanya, apakah sejauh ini ibu bapak sangat puas, cukup puas, kurang puas atau tidak puas sama sekali dengan kinerja Presiden Jokowi? Hasilnya 75% publik puas dengan kinerja Jokowi. Mayoritas merasa puas dengan kinerja Presiden Jokowi 75%, kata Burhanuddin dalam rilis temuan survei nasional, evaluasi publik terhadap 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dipantau secara daring dari Jakarta, Jumat, 4 Oktober 2024. Apabila dirinci sebanyak 15,04% masyarakat merasa sangat puas dan 59,92% masyarakat cukup puas terhadap kinerja Presiden Jokowi. Kemudian, ada sekitar 20,21% yang merasa kurang puas dan 4,23% tidak puas sama sekali. Lalu ada 0,60% masyarakat yang tidak tahu tidak menjawab. Burhanuddin juga menampilkan tren kepuasan terhadap Jokowi sejak 2014 hingga 2024. Berdasarkan data tersebut, ada penurunan dari survei indikator politik pada bulan Juli 2024 di angka 82% dan September 2024 di angka 75%. Selain itu, survei ini pun membandingkan tren kinerja era Susilo Bambang Yudhoyono dengan Jokowi dalam 10 tahun memimpin. Dia mengatakan naik turunnya kepuasan terhadap SBY dan Jokowi dipengaruhi tingkat inflasi. Pertama, kita survei Oktober 2014 Pak Jokowi punya approval rating 64% bulan Januari 2015, terlihat ada semacam honeymoon period, meski nggak terlalu tinggi. Beda dengan SBY pada November 2004 itu langsung 80%, ujarnya. Pak Jokowi tak setinggi SBY karena pertama, Pak Jokowi itu setelah dilantik langsung menaikkan harga BBM, jadi langsung masa bulan madu dengan publik cepat selesai. Kenaikan BBM punya dampak ke inflasi, sambung dia. Dalam survei tersebut, periode survei dilakukan mulai dari 22 sampai 29 September 2024. Jumlah responden sebanyak 1.200 warga Indonesia yang diperoleh melalui teknik pengambilan sampel secara angkat bertingkat, multi-stage random sampling. Sampel tambahan diambil dari 11 provinsi terbesar yakni Sumut, Riau, Sumsel, Lampung, Banten, Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim dan Sulsel. Masing-masing wilayah jumlah respondennya 300, sementara Sumbar menjadi 200 responden. Margin of error kurang lebih 2,3% pada tingkat kepercayaan. Level of confidence sebesar 95%. Kondisi secara umum menurut warga. Berikutnya kepuasan pada Presiden gimana Mas Buran? Ya, terima kasih Mbak Rizka. Jadi kita masuk pada dependent variable yang ingin kita uji dalam studi ini. Tetapi sebelum ke sana kita tampilkan dulu berapa banyak warga yang masih puas atau tidak puas terhadap kinerja Presiden Jokowi. Nah, karena survei dilakukan di ujung pemerintahan Presiden Jokowi selama 2 periode, kita nanti bandingkan dengan awal beliau menjabat 2014 termasuk awal setelah beliau terpilih kembali sebagai Presiden 2019. Lalu kita bandingkan secara overtime termasuk survei kita bulan Juli setelah Pilpres 2024. Nah, sekarang coba kita cek dulu berapa sih masyarakat yang puas atau tidak puas. Ini temuan survei terakhir kami. Jadi pertanyaannya standar yang kita lakukan berulang kali sejak pemerintahan Megawati 2003 pertama kali kita survei sampai sekarang ini pertanyaan standar. Nah, hasilnya kalau dilihat di layar itu 15,04% mengatakan sangat puas, 59,92% responden sekitar 3.500 lebih mengatakan cukup puas, sementara yang mengatakan tidak puas itu kurang lebih sekitar kurang puas dan tidak puas sama sekali itu kurang lebih sekitar 24,4%. Ya. Jadi itu. Nah, sekarang pertanyaannya 75% ini apakah naik atau turun dibanding survei sebelumnya? Nah, ini yang warna merah itu adalah approval Presiden Jokowi.
selama 10 tahun beliau menjabat, sementara yang warna biru itu approval Presiden SBY selama 2 periode 2004 sampai 2014. Nah, kami tidak menampilkan survei pada masa Ibu Mega karena survei yang kami punya pada masa Ibu Mega menjadi presiden itu hanya 2 titik, jadi tidak cukup panjang ya. Kebetulan waktu itu LSI berdiri akhir 2003, jadi sementara Ibu Mega sudah menjadi presiden sejak 2000 atau 2001 ya. Jadi kurang apple to apple kalau dibandingkan dengan 2 presiden terakhir kita yang punya data longitudinal cukup lengkap ya terkait dengan approval rating. Tetapi coba kita lihat yang sebelah kanan ya, approval rating Presiden Jokowi. Nah, pertama kalau kita cek, pertama kali kita survei setelah Presiden Jokowi dilantik Oktober 2014, Pak Jokowi punya approval rating 62%. Itu yang bulan Januari 2015. Jadi memang terlihat ada semacam honeymoon period ya terhadap Presiden Jokowi, meskipun tidak terlalu tinggi. Nah, mungkin ada yang kan berbeda misalnya dengan zaman Pak SBY 2004 bulan November itu langsung 80%. Nah, waktu itu kami punya penjelasan mengapa approval Pak Jokowi pertama kali setelah dilantik tidak setinggi Pak SBY. Pertama, Pak Jokowi ya itu setelah dilantik langsung menaikkan harga BBM bulan November 2014. Jadi langsung sebagai pengantin baru titik 2 itu masa bulan madunya dengan publik cepat selesai gitu. Jadi dan jangan lupa kenaikan harga BBM itu punya impact terhadap inflasi kan. Jadi inflasi sekitar 7,3% itu sebenarnya carry over dari kebijakan Pak Jokowi yang tidak populer, yaitu menaikkan harga BBM. Dan itu yang terdampak di bulan Juni 2015. Juni 2015, approval Pak Jokowi langsung anjlok ke angka 41%. Jadi langsung anjlok di situ. Nah, ini lagi-lagi kami sebagai lembaga survei ketika turun pun kita tampilkan approval Presiden Jokowi, termasuk juga Presiden SBY ketika turun pun, ini data dari LSI ya, waktu itu indikator belum ada, kami masih bergabung dengan LSI ya, itu yang warna biru itu terlihat bahwa approval rating juga naik turun terhadap Pak SBY ya. Jadi ya seperti iman, kadang naik, kadang turun gitu ya. Seperti itu juga evaluasi publik tidak selamanya positif ya. Tetapi coba lihat selama 3 tahun terakhir sebelum Pak SBY lengser sebagai presiden periode kedua, itu approvalnya drop dari 85%, itu masa bulan madu setelah beliau terpilih secara meyakinkan, menang dalam 1 putaran mengalahkan Ibu Mega dan Pak JK ya. 60,8% elektabilitas Pak SBY di 2009 langsung approvalnya 85%. Setelah itu kan dihajar dengan isu skandal Senturi, kemudian isu-isu negatif yang berkaitan dengan oknum petinggi Demokrat, sehingga 2-3 tahun sebelum beliau selesai masa jabatannya approvalnya drop ya. Nah, untuk Pak Jokowi agak berbalik polanya, memulai dengan bawah ya, tetapi kemudian berhasil melakukan recovery ya, dan meskipun sempat beberapa kali mengalami penurunan, misalnya di 2021 ya, 2020 itu saya kira berkaitan dengan COVID ya, kemudian 2022 itu waktu beliau menaikkan harga BBM lagi ya, tapi overall memang lebih tinggi. Terima kasih telah menyaksikan berita terkini dari sinarharapan.co. Saksikan terus konten-konten menarik lainnya.